Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengganjal perutnya dengan batu. Pada suatu malam, para sahabat berbaris rapi di belakang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hendak melaksanakan sholat Isya. Di antara mereka ada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan sahabat lainnya. Malam itu ada sesuatu yang tidak biasa. Mereka mendengar suara gesekan tulang-tulang sendi, hingga terdengar suara-suara memilukan saat ruku dan sujud yang bersumber dari arah imam. Selesai sholat, para sahabat saling pandang dengan firasat yang sama. Mereka mengira Nabi Muhammad SAW sedang sakit. Maka selesai sholat mereka bergerombol mengelilingi Nabi. Saat itu Sayyidina Umar memberanikan diri bertanya pada Nabi Muhammad SAW, "Wahai Rasulullah, apakah Anda sedang sakit?" "Tidak," jawab Nabi. Sayyidina Umar kembali bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah Anda sedang sakit?" "Tidak," jawab Nabi. Sayyidina Umar melanjutkan pertanyaannya, "Tapi wahai Rasulullah, saat sholat tadi kami mendengar ada bunyi sendi yang saling bergesekan dari tubuhmu." "Tidak, aku tidak sedang sakit," jawab Nabi, meyakinkan para sahabat. Para sahabat tak henti-hentinya memastikan Nabi dalam keadaan sehat dengan bertanya keadaan beliau. Namun, jawaban yang keluar dari Nabi tetap sama. Beliau menegaskan kalau beliau tidak sakit. Para sahabat tidak putus asa. Mereka terus bertanya kepada Nabi Muhammad SAW apakah beliau sedang sakit atau tidak, karena telinga mereka telah menjadi saksi atas suara gemetrak batu ketika Nabi menggerakkan badan saat sholat. Mereka khawatir terjadi sesuatu pada diri Rasulullah yang sangat-sangat mereka cintai. Karena pertanyaan sahabat tidak berkesudahan, akhirnya dalam keadaan sangat terpaksa, Nabi memperjelas jawabannya dengan membuka bajunya. Perlahan Nabi membuka kain yang menutupi perut indahnya, dan betapa kagetnya para sahabat melihat ada batu-batu kecil seukuran kerikil dalam kain itu. Umar pun bertanya, "Wahai Rasulullah, untuk apakah Anda membalut perut dengan batu?" "Aku lapar, dan aku tidak memiliki apa-apa untuk dimakan," kata Rasulullah menjawab. Dengan suara bergetar karena sedih, Sayyidina Umar berkata, "Wahai Rasulullah, bagaimana pendapat Anda tentang kami? Jika Anda kelaparan, tidak mungkin kami tidak akan memberikan makanan paling lezat." Dengan merendahkan suaranya, Umar kembali berkata, "Wahai Rasulullah, kami semua ya Rasulullah sahabatmu ini hidup dalam kemakmuran." "Tidak wahai Umar," jawab Nabi SAW. Nabi melanjutkan penjelasannya, "Aku tahu bahwa kalian tidak hanya akan memberikan makanan lezat padaku, tapi juga harta bahkan nyawa kalian untukku sebagai bukti rasa cinta. Tapi Umar, bagaimanakah nantinya aku akan menghadap Allah Ta'ala, dan bagaimana caraku menyembunyikan malu jika sebagai pemimpin aku menjadi beban atas orang yang aku pimpin? Biarlah kelaparan ini sebagai hadiah Allah buatku, agar umatku kelak tidak ada yang kelaparan di dunia ini, lebih-lebih lagi tiada yang kelaparan di akhirat kelak." Demikian kata Rasulullah yang membuat sahabat tertegun tak sanggup berkata-kata lagi. Nabi Muhammad SAW adalah sosok teladan dalam segala hal. Untuk urusan perut saja, beliau jarang merasakan kenyang dan tidak suka bermewah-mewahan dalam segala makanan dan minuman. Sebagaimana diriwayatkan Imam Muslim, beliau SAW pernah memakan buah kurma yang buruk untuk mengganjal perutnya dari rasa lapar. Itulah mengapa risalah yang dibawa beliau bisa eksis hingga saat ini, tentu karena akhlaknya yang mulia. Andai Nabi SAW ingin memikirkan dirinya sendiri,
Beliau cukup berucap satu kata kepada sahabat untuk memenuhi perutnya dengan makanan yang lezat, dan apa yang diinginkannya pasti akan tersedia. Kisah ini menyimpan pelajaran berharga betapa Rasulullah SAW telah menunjukkan akhlak yang begitu agung. Nabi Muhammad SAW mengajarkan pada manusia untuk berpuasa, imsak, menahan nafsu dan diri. Wallahu a'lam bishawab.